Selamat pagi, Timothy. Selamat pagi, Kak. Timothy kacamatanya minus atau memang ini? Cuma model aja Timothy. Selamat pagi. Kak, Kenapa? minus. Minus berapa, Timothy? Dia namanya Audrey Melody. 1. Minus 1. Oh iya. Ada Audrey Cantika atau Audrey siapa? Kalau kamu Audrey Melody namanya. Pagi Audrey. Adik-adik yang belum on cam yuk. Kameranya dinyalain. Pagi, Kak. Pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Audrey. Nathan Namaim ya. Pagi Nael. Oh ada Nathanael, ada Nael ya. Pagi, Tio. Pagi Davi ya Madira. Oh ya, bertiga ini sekarang Davi. Pagi, Kak. Ya, Selamat pagi, Tio. Selamat pagi Kak Beatrice. Kita sama ini. Selamat pagi, Aristo. Yuk adik-adik yang belum on cam, kita on cam dulu yuk videonya. Biar kakak-kakak bisa lihat nih adik-adik. Udah siap sekolah minggu belum? Pagi Nathan sama siapa nih? Nathan sama Mikael ya. Selamat pagi, Erik dan Hiskia. Selamat pagi, Kak. Pagi Selamat Bella. pagi, Hagia. Bella sama adiknya ya. Selamat pagi, Asa. Kamu nih gimana sih videonya? Pagi Asa, pagi Hagia. Selamat pagi, Pak Eko. Selamat pagi, Cheryl. Selamat pagi, Lisia dan Ika. Pagi Lisha dan Nika. Selamat pagi, Fidelika. Tapi aku susah. Selamat pagi adik-adik. Pagi Kak. Pagi, Kak. Pagi, kakak-kakak. Pagi, Kak. Kakak. Semuanya sangat semangat ya Kak Jessi ya. Betul sekali. Kita mau sapa-sapa dulu kali. Nggak boleh kita absen. Absen kelas masih. Mana nih Kak enaknya? Dari kelas yang paling kecil kali ya, Kak? Oke, boleh. Kelas 1 mana suaranya? Halo. Kelas 1 pada kemana nih? Kelas 1. Satu banyak loh. Ada Unmute dulu. Timothy, ada Kelas 1? Ada yang kelas 1? Jangan-jangan nggak ada nih. ya, ada Bella. Iya. Oh, ada. Oh, ada. Ya. Ada Bella, ada Timothy. Selamat pagi adik-adik kelas 1. Selamat pagi, kakak-kakak. Oh, nah. Punya teman ganti telepon, pas naik teman ganti kita. Ada 100 orang lah, Kak. Kira-kira. Seperti itu ya kayak dari suaranya. Iya. Oke, lanjut kita ya Kak. Oke, selamat pagi adik-adik kelas 2. Selamat pagi, Kak. Pagi, Kak. Pagi, kakak. Banget nih, Kak. Banyak banget kayaknya. Betul banget. Adik-adik kelas 3. Selamat pagi. Pagi, Kak. Pagi, Kak. Pagi. Pagi, Kak. Pagi. Iya. Oke. Mantap semuanya ya. Udah pada sarapan ya adik-adik? Atau belum? Udah. Udah. Oke, berarti nanti semangat dong ya karena udah ada bahan bakar gitu ya. Betul, sudah sarapan, udah siap sekolah minggu dong ya pastinya ya. Sudah siap semua bersekolah minggu hari ini? Udah. Siap, Kak. Udah, Kak. Tapi sebelum kita mulai sekolah minggu, ada peraturan-peraturannya dulu nih, Kak. Apa nih Kak? Nah, peraturan yang pertama,
Yang pastinya kita harus bersikap dengan baik dan hormat selama beribadah. Beribadah yang baik, walaupun kita beribadah di rumah, tetapi kita tetap harus beribadah dengan sikap yang baik. Kalau misalnya kakaknya suruh berdiri, kita nyanyinya berdiri, kita harus tetap berdiri. Betul. Nanti kalau duduk boleh duduk. Betul Tapi banget. waktu kita membaca firman Tuhan, kita juga membaca firman Tuhan. Betul Waktu banget. kita bernyanyi, kita juga bernyanyi. Iya, nggak boleh sambil tidur-tiduran gitu ya. Iya, kan semangat Betul. dong Kak kita mau ibadah Iya, sekolah minggu. betul, harus sikap yang hormat ya. Betul. Heeh. Lalu yang kedua, kameranya boleh dinyalakan semuanya biar kita bisa lihat satu dengan yang lainnya. Walaupun kita beda ruangan ya, sekolah betul minggunya masih dari di rumah, tapi bukan berarti kita nggak bisa sapa teman-teman kita, nggak bisa lihat teman-teman kita yang lain. Makanya kameranya harus dinyalakan agar kita bisa lihat kakaknya, Betul kakaknya banget. juga bisa lihat adik-adik, Betul adik-adik juga banget. bisa lihat teman-temannya yang lain. Iya, betul banget ya Kak. Terus yang Yang terakhir selanjutnya, apa nih Kak? suaranya harus di mute ya, kecuali nanti kalau diajak diskusi atau ditanya boleh dibuka suaranya Betul. ya. Nah, Agar oke. ibadahnya lebih enak ya Kak. Betul Kalau banget. misalnya nggak di mute, nanti suaranya dengung-dengung nggak Oh. enak. Betul banget. Dan juga jangan lupa nanti nih ketika mendengarkan firman Tuhan jangan dicoret-coret layarnya. Betul, kita dengerin firman Tuhan Nah. dengan baik. Betul banget. Iya, kalau gitu kayak semuanya udah pada siap nih sekolah minggu. Ada yang pernah naik kereta di sini? Saya tiap hari Kak. Saya Kak. Semuanya ya. pernah naik kereta. Kak. Tiap hari aku. Waduh, gimana Kak naik kereta? Enak Kak? Enak. Kalau ada yang ketinggalan gimana Kak? Jangan dong kalau Jangan ketinggalan dong, balik iya. lagi nanti. Kita nggak mau ketinggalan ya. Yuk kita mau memuji Tuhan, adik-adik kita berdiri semuanya. Yuk Kita, kita mau bangkit nyanyi. berdiri. Ya, kita mau nyanyi kereta apiku. Ya, udah berdiri semua? Oke. Yuk. Silakan Kakak pemusik. Kereta apiku menuju sekolah Minggu. kawanku, marilah ikut aku. Bawa pula teman, jangan ditinggalkan. Lekas naik teman, kita dinanti Tuhan. Sekali lagi ya adik-adik. Jazz, jazz, jazz. Kereta apiku menuju sekolah minggu. Hai kawan-kawanku, marilah ikut aku. Bawa pula teman, jangan ditinggalkan. Lekas naik teman, kita dinanti Tuhan. Ya, masih tetap berdiri, kita berdoa ya adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan untuk hari Minggu ini. untuk hari Minggu ini. Sebentar lagi Sebentar lagi kami akan kami akan memulai ibadah ini. memulai ibadah ini. Berkati ibadah ini Tuhan Berkati ibadah kami ini Tuhan dari awal dari awal sampai akhirnya. sampai akhirnya. Hanya di dalam nama Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan Yesus kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Nah, Kak, kita masih mau bersemangat memuji Tuhan. Betul. Karena apa sih? Kita tahu nggak sih kalau Tuhan itu selalu beserta dengan kita. Wah, Mau kita senang banget itu. Hah. mau kita sedih, mau kita di rumah, mau kita dimanapun, Hah. Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan kita. Wah, seneng banget ya Kak, selalu ada temennya di mana-mana. Betul, senang ya Wah, kalau betul Tuhan banget. itu selalu beserta dengan kita. Iya. Kita pun juga mau bergembira karena Tuhan selalu beserta kita. Yuk, Betul. kita mau nyanyi lagu Yesus besertaku Mhm. sambil masih berdiri ya. Iya, berdiri ya adik-adik. Yuk kita mau semangat. Daki, 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 gunung yang tinggi. Ku turun, 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 lembah yang gelap. Ku melewati padang, hidup membentang. Yesus besertaku, karena Kau ada. Di kiri Kau ada,
adik-adik. Iya, mantap, semua menjadi anak yang baik ya. Nah, Kak Jessy, hari ini kita mau mendengarkan pesan firman Tuhan. Wah, Kakak penasaran nggak? penasaran dong. Nah, adik-adik di rumah juga pasti pengen nih dengar pesan apa sih yang hari ini akan disampaikan. Betul banget. Penasaran banget pesan apa yang akan disampaikan ya, Kak ya? Nah, karena itu kita mau mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Ku Ingin Dengar Cerita. Kemuliaan. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami agar kami bisa mendengarkan dengan baik, dengan sikap yang baik. Berkati juga Kak Nita yang akan menyampaikan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, silakan Kak Nita. Selamat pagi adik-adik semua. Selamat pagi Kak Nita. Selamat pagi Kak Nita. Iya, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan dari apa? Alkitab. Ya. Oke, sekarang duduk yang rapi, duduk yang manis. Kita akan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Hari ini, sebentar, Kanita mau share screen dulu ya. Ya, sudah terlihat belum adik-adik? Sudah Kak. Sudah Kak Nita. Sudah Kak. Oke, hari ini sekolah minggu kita temanya adalah memberitakan kabar baik bersama Yesus. Ya, kita mau mendengarkan apa ya memberitakan kabar baik bersama Yesus itu. Sebelumnya kita harus membaca dulu firman Tuhan yang terambil dari Matius 28 ayat 18 sampai 20. Nanti kita akan baca bersama-sama ayat ini ya. Kanita akan tampilkan di layar. Ini dia. Kita baca sama-sama. Adik-adik tidak usah di-mute ya. Suara speakernya tetap unmute, tapi kita baca bersama-sama ya, mendengarkan suara Kak Nita. Jadi kita baca bersama-sama, tapi adik-adik tidak usah unmute, supaya tidak saling terganggu dan bisa ingat apa ayat Alkitab yang kita baca hari ini. Ya, kita baca sama-sama, adik-adik bisa mengikuti Kak Nita di rumah masing-masing ya. Yuk, mari kita baca bersama-sama. Kepadaku
Padaku telah diberikan segala kuasa surga dan neraka dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Ya, adik-adik, itulah bacaan Alkitab kita hari ini dari Matius 28 ayat 18 sampai 20. Sebelum Kanita menjelaskan tentang ayat Alkitab ini, kita saksikan dulu film pendek berikut ini ya. Tibalah saatnya bagi Yesus untuk kembali ke surga. Ia mengajak murid-muridnya naik ke puncak gunung di dekat Yerusalem. Inilah yang aku ingin kalian lakukan. Tinggallah di Yerusalem sampai kalian menerima Roh Kudus yang dijanjikan. Lalu beritahu setiap orang mengenai aku. Pergilah dari Yerusalem ke Yudea, ke Samaria, dan sampai ke seluruh dunia. Jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala hal yang sudah kalian pelajari dariku. Aku akan selalu menyertai kalian. Nah, itu tadi film yang kita baca adalah seperti yang tadi kita baca dari Matius 28 ayat 18 sampai 20. Adik-adik, Kanita mau tanya, biasanya kalau papa atau mama mau pergi ke kantor atau pergi ke suatu tempat yang lain dan adik-adik harus tinggal di rumah, biasanya papa sama mama memberikan pesan nggak kepada adik-adik? Iya. Iya, tapi kepada kakak. Oke, ya biasanya papa dan mama akan memberikan pesan kepada kita. Contohnya di rumah tidak boleh nakal ya. Jangan lupa kerjakan PR-nya. Nanti kalau habis belajar tidur siang ya. Nah, itu semua pesan-pesan yang biasanya disampaikan oleh orang tua kita ketika mereka akan pergi bekerja atau pergi ke suatu tempat. Adik-adik, kalau diberikan pesan oleh papa dan mama seperti itu, adik-adik nurut atau enggak? Nurut. Ya, ada yang selalu nurut, ada yang kadang-kadang aduh lupa Kak. Aku lupa tadi pesan mama apa. Ya kan? Nah, oke. Hari ini kita tadi sudah melihat film bahwa Tuhan Yesus dikatakan akan pergi. Kemana Tuhan Yesus akan pergi? Surga.
surga. Iya betul, adik-adik pinter semuanya. Tuhan Yesus akan kembali ke surga. Ya, Tuhan Yesus sudah selesai melakukan tugasnya. Dia akan kembali ke surga. Nah, apa pesan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya? Kalau tadi Papa dan Mama ketika pergi bekerja memberikan pesan kepada kita. Banyak sekali pesannya. Nah, Tuhan Yesus juga ketika akan kembali ke surga, Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya. Ya, mereka semua berkumpul mendengarkan apa ya pesan Tuhan Yesus kepada mereka. Pertama, pesan Tuhan Yesus adalah murid-muridnya dibilang, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi Tuhan Yesus memberi tugas kepada murid-murid untuk pergi dan menjadikan semua bangsa menjadi murid Tuhan Yesus. Lalu baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kalau sudah pergi, sudah menjadikan semua bangsa muridku, ya, murid-murid mempunyai tugas juga untuk membaptis semua orang yang menjadi murid Tuhan Yesus. Dan apalagi, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Jadi Tuhan Yesus berpesan kepada murid-murid untuk mengajarkan kepada orang-orang banyak, semua orang dimanapun berada, semua yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada mereka. Nah, itulah tugas yang diberikan Tuhan Yesus. Pesan yang diberikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sebelum Tuhan Yesus kembali ke surga. Lalu selain pesan Tuhan Yesus, apalagi yang Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya? Tuhan Yesus memberikan janji kepada murid-muridnya. Apa? Ayo janji Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kenapa? Gimana? Akan menyertai barang. Iya, betul. 100 jawabannya. Tuhan Yesus berjanji akan menyertai para. Saya minta izin ke kamar mandi dulu ya. Ya, boleh. Yang izin boleh. Ya, Tuhan Yesus memberi janji kepada para murid. Tuhan Yesus akan menyertai para murid. Menyertainya sebentar aja, hanya sejam, hanya 2 jam, hanya 1 hari. Tidak. Tuhan Yesus berjanji. Tuhan Yesus akan menyertai para murid sepanjang apa? Sepanjang segala zaman. Artinya terus dan terus dan terus, tidak akan pernah berhenti menyertai murid-muridnya. Itulah janji Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, selain Tuhan Yesus memberikan pesan berupa tugas kepada murid-murid, Tuhan Yesus juga memberikan janji, yaitu Tuhan Yesus akan menyertai para murid. Nah, adik-adik, apakah murid-murid melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan? Ayo adik-adik, menurut adik-adik, murid-murid melakukan nggak pesan dari Tuhan Yesus itu? Ya. Lakukan. Oleh karena melakukannya, Kak. Murid-murid taat melakukan pesan Tuhan Yesus. Ya, nah tadi lihat Kak Nita ada megang apa ini, adik-adik tahu nggak? Tahu. Apa ini? Bola dunia, Kak. Bola dunia. Peta dunia. Iya, Bola betul. dunia. Bola dunia. Oke. Tadi Tuhan Yesus bilang kepada murid-muridnya. Adik tolong kecilin deh. Ya, Tuhan Yesus bilang kepada murid-muridnya, kalian harus pergi, jadikan segala bangsa muridku. Ya, berarti di seluruh dunia ini ya harus diberitakan tentang Tuhan Yesus.
murid-murid mulai memberitakan tentang Tuhan Yesus dari Yerusalem. Mana ya Kanika cari Yerusalem? Oh, di sini. Yerusalem itu di Timur Tengah, adik-adik. Wah, murid-murid ada di sini. Dunia itu luas sekali. Ya, kalau Tuhan Yesus memberi pesan, kita harus pergi ke seluruh dunia. Semua orang harus mendengarkan kabar baik tentang Tuhan Yesus. Bagaimana caranya ya? Nah, adik-adik, murid-murid taat melakukan pesan Tuhan Yesus seperti yang adik-adik katakan. Mulai dari Yerusalem, mereka menceritakan kabar baik tentang Tuhan Yesus. Apa yang mereka ceritakan tentang Tuhan Yesus? Yang mereka ceritakan adalah bahwa Tuhan Yesus mengasihi semua orang. Tuhan Yesus mengasihi semua manusia, semua makhluk. Dan Tuhan Yesus mau menyelamatkan semua orang yang percaya kepadanya. Mulai dari Yerusalem, pertama-tama hanya 12 murid adik-adik. Lalu bertambah lagi menjadi 13, bertambah lagi menjadi 14, 15, sampai bertambah menjadi beribu-ribu, bahkan berjuta-juta orang sampai di seluruh dunia mulai bisa mendengar kabar tentang Tuhan Yesus. Jadi murid-murid itu memberitakan mulai dari 12 orang. Mereka ceritakan kepada orang yang lain. Nanti orang yang sudah mendengar ini menceritakan lagi. Jadi pesan ini terus bersambung ya adik-adik. Sehingga dari Yerusalem berita tentang Tuhan Yesus bisa didengar oleh seluruh dunia. Bahkan didengar juga oleh kita sampai saat ini. Bayangkan adik-adik, pesan yang Tuhan Yesus berikan kepada murid-murid adalah lebih dari 2000 tahun yang lalu. Tetapi sampai saat ini berita tentang Tuhan Yesus tetap terus disampaikan kepada semua orang. Supaya apa? Supaya semua orang bisa mendengar tentang Tuhan Yesus dan menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Wah, hebat ya adik-adik. Dan Tuhan Yesus terus menyertai semua orang percaya yang sudah menjadi murid-murid Tuhan untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus di seluruh dunia. Nah, ini adik-adik. Murid-murid pergi ke seluruh dunia menceritakan tentang Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, sekarang murid-murid itu sudah melakukan tugas mereka. Ya, semua orang bahkan seluruh dunia sudah mendengar berita tentang Tuhan Yesus dan makin banyak orang yang percaya. Apakah pesan Tuhan itu berhenti? Stop. Tidak adik-adik. Pesan Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan itu tidak berhenti. Itu akan terus dan terus dan terus harus dilakukan. Sekarang tugasnya siapa ya untuk menceritakan Tuhan Yesus kepada semua orang? Nah, itu menjadi tugas kita sekarang adik-adik. Ya, kita semua juga sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik setiap hari membaca Alkitab, setiap hari Minggu mendengarkan firman Tuhan di sekolah Minggu. Ya, membaca Alkitab bersama papa mama, mendengarkan firman Tuhan dari kakak-kakak sekolah Minggu. Itu artinya adik-adik mendengar kabar tentang Tuhan Yesus. Nah, kalau sudah mendengar kabar tentang Tuhan Yesus, tugas kita adalah untuk memberitakan kepada orang lain tentang Tuhan Yesus. Kepada siapa, Kak? Aku kan nggak bisa pergi keliling dunia untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus. Aku kan masih kecil, Kak. Bagaimana mungkin? Oh, ingat pesan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus janji akan menyertai kita. Dan tugasnya tidak harus kita pergi ke luar negeri, pergi jauh-jauh.
Seperti murid-murid pertama kali mereka tidak langsung keliling dunia. Pertama kali mereka mulai dulu dari Yerusalem. Artinya mulai dari tempat yang paling dekat dulu, tempat mereka tinggal. Nah, adik-adik juga bisa mulai seperti itu. Mulai dari tempat adik-adik tinggal, yaitu di rumah. Bagaimana caranya, Kak, aku memberitakan kabar baik tentang Tuhan Yesus? Caranya adalah terlebih dahulu kita harus melakukan perintah Tuhan. Ya, kita terlebih dahulu harus melakukan perintah Tuhan di rumah kita. Kita mau berdoa dengan rajin, membaca Alkitab dengan rajin, belajar dengan rajin, berkata-kata dengan baik. Ya, kalau kita sudah melakukan semua itu, kita bisa mengajak orang di rumah kita. Kita mau mengingatkan adik kita misalnya, ayo adik kita berdoa pagi sebelum sekolah. Ayo adik kita baca Alkitab. Atau kita juga bisa mengingatkan papa dan mama. Papa dan mama sebelum berangkat kerja berdoa dulu. Ya seperti itu. Jadi kita mulai dulu di rumah kita. Dengan cara kita terlebih dahulu melakukan perintah Tuhan. Ya, supaya apa? Supaya kita bisa menjadi contoh buat orang lain. Ya, seperti ini. Ada yang berdoa. Ketika dia sudah rajin berdoa, dia bisa mengajar orang lain untuk berdoa. Ketika dia sudah rajin mendengarkan nasihat orang tua, dia juga pasti akan mendengarkan nasihat, mengajarkan kepada orang lain untuk mendengarkan nasihat orang tua. Misalnya di rumah, kita sudah membantu kakak atau adik kita belajar. Nanti di tempat lain, kita juga bisa membantu orang lain untuk belajar. Terus kita juga belajar berkata-kata yang baik. Mulut kita dipakai untuk berkata-kata yang baik. Tolong, terima kasih, maaf. Nah, dengan begitu kita bisa melihat, orang lain bisa melihat, wah si Asa ini anak Tuhan yang baik ya, dia rajin berdoa. Wah, Siva ini selalu sekolah minggu dengan rajin. Aku mau seperti dia. Adik-adik di rumah mau ikut seperti Siva. Rajin sekolah minggu. Atau siapa lagi? Andrea Grace. Andrea Grace juga rajin untuk belajar setiap hari. Wah, aku mau seperti Andrea. Aku mau pintar seperti dia. Jadi adik-adik, kita juga bisa memberitakan kabar baik tentang Tuhan Yesus melalui perkataan dan perbuatan kita. Kita mulai dulu dari rumah kita ya, kepada papa mama, kepada kakak adik, kepada opung, kepada kakek nenek, siapa yang ada di sekitar kita. Kita tunjukkan bahwa kita adalah anak Tuhan yang taat. Ketika mereka melihat perbuatan kita, mereka akan tahu bahwa kita adalah anak-anak Tuhan Yesus yang taat. Dan kita juga bisa mengajak mereka karena kita terlebih dahulu sudah taat. Coba kalau kita malas berdoa, kita mengajak orang lain berdoa, orang lain mau atau tidak? Tidak. Kita aja tidak berdoa, tapi kita mengajak orang lain berdoa. Pasti orangnya bilang, kamu aja tidak berdoa. Nah, jadi terlebih dahulu kita lakukan dulu perintah Tuhan. Baru kita bisa mengajak orang lain atau orang lain bisa melihat contoh dari perbuatan kita. Adik-adik mau melakukan tugas dari Tuhan Yesus, memberitakan kabar baik kepada semua orang? Mau. Oke, kita mulai dari diri kita sendiri dan dari rumah kita terlebih dahulu. Setelah itu Tuhan berjanji, Tuhan akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Dan janji itu berlaku tidak hanya kepada murid-murid, tetapi juga kepada adik-adik saat. Semangat untuk terus melakukan perintah Tuhan supaya adik-adik bisa menjadi anak-anak yang memberitakan kabar baik kepada orang lain. Tuhan Yesus menyertai kita semua.
Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu, Kanita. Selamat hari Minggu, Kanita. Selamat hari Minggu, Kanita. Selamat hari Minggu, Kanita. Hari Minggu, Kanita. Admut. Terima kasih Kanita untuk firman Tuhannya. Sama-sama kami ya, Kak Jessica. Ya. Nah, tadi adik-adik semua sudah mendengarkan pesan kabar baik yang telah disampaikan oleh Kanita. Nah, Dan mau taat untuk melakukan perintah Tuhan ya. Nah, kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat, kita mau menjadi anak terang yang selalu melakukan firman Tuhan dimanapun kita berada. Betul banget. Yuk, kita mau nyanyikan lagu Aku Anak Terang. Adik-adik, saat ini kita mau memberikan persembahan kepada Tuhan, ungkapan syukur kita ya. Nah, ada dua cara nih Kak. Betul sekali. Cara yang pertama, adik-adik bisa minta bantuan papa mama untuk transfer ya Kak ya. Ke rekening ini. Jangan lupa dikasih kode 07. Betul, atau bisa di-scan ya Kak. Iya, yang atau cara yang kedua, adik-adik kalau misalnya punya celengan khusus untuk sekolah minggu atau mungkin ada amplop gitu, masukkan saja uangnya ke situ. Kemudian nanti minta tolong antar papa mama untuk mengantar persembahan itu ke gereja ya, dan dimasukkan ke kantong gereja. Nah, kita mau memberikan persembahan, kita mau menyanyikan lagu Beri Syukur. Kita semua berdoa ya adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih. Terima kasih. Kami sudah mengumpulkan persembahan. Biarlah persembahan ini bisa berguna bagi pelayanan Tuhan. Di gereja ini. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Iya. Nah, Kawiar, sekarang saatnya apa? Saatnya aktivitas. Nah, aktivitasnya seperti apa nih Kak? Ya, kita bisa melihat di layar ya. Nah, itu dia. Wah, gambar apa tuh Kak? Wih, gambar apa tuh? Wah, siapkan 2 lembar kertas. Kertas yang pertama, tulislah 3 hal yang tidak boleh kamu lakukan. Kertas yang kedua, 3 hal yang Tuhan Yesus inginkan untuk kamu lakukan. Nah, setelah selesai boleh dikirim ke grup kelas ya. Wah, tugasnya menarik ya Kak ya. Betul. Jadi adik-adik nanti akan dikirimkan lagi tugas aktivitasnya ke grup ya, dan nanti adik bisa mengerjakannya ya. Jadi tadi aktivitasnya siapin 2 kertas. Betul. Yang pertama ditulis 3 hal yang tidak boleh kamu lakukan. Betul. Yang kertas kedua tuliskan
hal yang Tuhan ingin kamu lakukan. Betul Nanti ya. difoto, dikirimkan ke grup WA masing-masing. Iya, betul. Jangan lupa dikerjakan ya adik-adik. Iya, kakak tunggu tentunya ya untuk melihat bagaimana aktivitas adik-adik. Betul. Nah, satu lagi Kak. Apa tuh Kak? Jangan lupa saat teduhnya. Widih, saat teduh. Duh, seneng banget nih bisa saat teduh nih. Betul. Kenapa harus bersaat teduh Kak? Karena itu adalah cara kita berkomunikasi dengan Tuhan. Agar kita bisa tahu apa aja sih yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Betul. Melalui firman Tuhan. Sehingga kita bisa melakukannya dalam kehidupan kita. Betul banget Kak Jessi. Nah adik-adik, saat ini ibadah kita sudah di ujung ibadah. Menyanyikan lagu Bapak Terima Kasih ya. Yuk semua kita berdiri. Kakak. Kenapa? Ayo berdiri semua adik-adik. Yuk kita berdiri. Kita mau berkati kami. Betul. Oh berkati kami dan lindungi kami, Tuhan berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan untuk pesan firman hari ini. untuk pesan firman hari ini. Mampukan kami Tuhan Mampukan kami Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. perintah Tuhan. Tolong kami Tolong kami agar kami taat melakukannya. taat melakukannya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami juga berdoa ketika masa liburan kami bisa memanfaatkan waktu dengan baik dan bisa menjaga kesehatan kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik. Minggu adik-adik. Minggu depan. Sampai jumpa minggu depan. Selamat hari Minggu semuanya kakak. Michael kelas 2. Nah, mantap. Udah mukanya masuk ke dalam kamera deh. Hitung ya. Duduk. Gaya Duduk. tuh. Diam deh. Bentar ya. Bentar, ulang. Ulang. Itu tangan jatuhnya jangan di kepala, nanti salah gitu gini. Kakak ke sini. Gini. Oh ya, gitu. 1, 2, 3. Ya. Oke, lagi. Oke. Lagi. Ya. 1, 2, 3. Oke, kita ulang sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Udah ya, sudah. Oke, selamat Yang apa? Minggu depan, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Kak. Selamat hari Minggu, Kak. Selamat hari Minggu, Kak. Gloria Joshua.